Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam channel Daily with and in Jesus. Bersama saya, Setiawati. Mari kita belajar mengecap dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Sahabat yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Allah menyapa dalam seutas tali. Firman Tuhan hari ini berasal dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saya akan membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya juga. Demikianlah firman Tuhan. 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 sulit diputuskan. Sahabat yang terkasih, tali banyak digunakan oleh para nelayan dalam pekerjaannya sehari-hari. Tali tambang dipakai di kapal untuk berbagai macam keperluan, mulai dari mengikat, menambat, menarik, sampai bahkan membuat tangga dan jala-jala kapal. Pernahkah kita tahu bahwa 1 tali ini jika dipilin, maka kekuatannya akan berlipat kali ganda, 100 kali lipat. Bagaimana jika 1 tali ini mewakili 1 orang yang penuh potensi bersinergi dengan sesamanya yang lain? Seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa 3 utas tali yang dijalin bisa menjadi 1 sulit diputuskan. Maka daya ikatnya semakin kuat, kekuatannya semakin banyak, potensi yang dihasilkannya berlipat-lipat kali ganda. Sahabat yang terkasih, pekerjaan yang sulit pun, bahkan tantangan, hambatan, rintangan, sebesar apapun dapat dilewati juga. Bahkan para pejuang kita mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita hancur. Demikianlah kekuatan jika kita bersinergi. Dalam kehidupan kita ini sadar atau tidak memiliki sebuah tim. Masa? Coba kita renungkan. Di tempat kerja pasti iya, kita punya teamwork. Bagaimana dengan keluarga? Kita sebagai pasangan, tim. Dalam keluarga mungkin Anda menjadi tim leadernya. Anda sebagai ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua. Di tempat kerja, Anda bersama kawan-kawan. Di tempat pergaulan, Anda bersama sahabat-sahabat, dan Anda pasti punya tim. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa harus dikatakan kita harus memiliki tim? Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa sendiri. Dia harus bekerja sama dengan orang lain. Untuk itulah kita ditempatkan bersama orang-orang di sekitar kita. Tetapi bagaimana cara merawat dan memperpanjang usia pemakaian tali atau sinergi yang ada dalam teamwork kita? Pastinya karena beda kepala, beda pemikiran akan timbul percikan-percikan, gesekan-gesekan, itu pasti terjadi. Tapi bagaimana caranya? Mari kita melihat bagaimana cara para nelayan ini merawat dan memperpanjang usia pemakaian talinya di kapal. Yang pertama dikatakan penyimpanan tali. Simpan tali dalam keadaan kering dan bersih dan jauh dari sumber panas ataupun bahan kimia pengeropos. Hal ini sama berlakunya untuk mempertahankan kekompakan sebuah tim, maka masing-masing harus menjaga ingatannya atas perjuangan dan keberhasilan, bukan pada kekalahan maupun kegagalan. Karena apa? Itulah yang bikin mengeropos, bikin lemah. Kegagalan, kekalahan, sakit hati, dendam yang dipelihara oleh masing-masing anggota, itu yang membuat tali menjadi lembab, lalu tidak bisa digunakan karena banyak jamur dan tali pun rusak.
Sama seperti bapa leluhur Israel. Ketika mereka menang, ketika mereka menghadapi sesuatu hal lalu menang, bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan tugu-tugu batu dan mezbah batu. Untuk apa? Mengingat pertolongan Tuhan dan keberhasilan atas perjuangan mereka juga. Sahabat, ketika kita mengingat-ingat perjuangan dan keberhasilan, maka ketika rintangan datang, mental kita inilah yang diperkuat. Jika kemarin bisa, maka saat ini bersama dengan tim kita pasti berhasil. Yang kedua, penanganan tali. Jangan menyeret tali pada permukaan yang kasar, memindahkan tali dalam keadaan tidak tersangkut sesuatu yang tajam dan merusak ikatan dalam bodi tali. Ini berbicara tentang apa? Bahwa masing-masing anggota adalah pribadi yang istimewa, memiliki kelemahan dan kekuatan, memiliki isi kepala yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena keistimewaan ini, kadang kerikil juga datang. Setiap anggota tim berbeda isi dan kepala. Jadi ketika kita menegur, memberi masukan, jangan singgung pribadinya. Tindakan dan kepribadian itu sangat berbeda. Seperti ini contohnya. Ketika kita tidak suka melihat anggota tim kita makan di luar jam makan, jangan menegurnya seperti ini. Oh, dasar kamu gendut seperti babi doyan makan. Makan terus, nggak usah kerja. Atau kita memilih yang kedua. Kita boleh makan hanya jam ini loh, di luar jam ini makannya harus di tempat yang lain. Supaya kita tidak habis tenaga hanya untuk ngemil saja, tapi lupa mengerjakan tugas. Anda memilih yang mana ketika diberi masukan atau teguran? Bukankah yang kedua lebih nikmat di telinga kita? Kita lebih bisa menerima yang kedua daripada yang pertama. Yang pertama kita menegur tetapi menyinggung pribadi. Tetapi yang kedua kita menegur dengan tindakan bahwa kita tidak suka tindakan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, pemakaian tali. Masing-masing anggota memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ingatlah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal yang harus Anda lakukan adalah percayai dan maksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Bagaimana jadinya jika suami atau istri Anda sebagai pasangan teamwork ini saling curiga? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Harusnya kita bisa melewati rintangan ataupun hambatan dengan bergandengan bersama. Tetapi karena rasa curiga, semuanya menjadi terasa berat. Sahabat yang dikasihi oleh Allah, jika Anda ingin membangun teamwork yang solid, belajarlah dari seutas tali dan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.